Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak juga demikian. Alhamdulillah kita bisa majelis lagi, majelis ilmu yang terbaik, yaitu membacakan Al-Quran dan belajar isinya, yaitu belajar tafsir. Kita pakai tafsir yang sederhana, yaitu tafsir As-Sa'di. Kita sampai di surat Asy-Syams yang berarti matahari. Surat yang ke-91, 15 ayat Makkiyah. Semoga dibuka atau disimak, kita baca bersama-sama. Ta'awudhin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitawwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum wa bidambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di waktu pagi duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengelilinginya. Ini dalil bahwasanya matahari itu mengelilingi bulan, itu mengelilingi matahari. Dengan boten usah minggah. Nek orang kafir munggah kan mereka ngecek pun monggo, entuk duit, buang duit silakan. Nek kita baca ini, kita imani fakta sainsnya, fakta ilmu pengetahuannya sama dengan yang ada di dalam ayat ini. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkan cahayanya siangnya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya, malam tambah gelap. Was samai wa ma banaha, dan demi langit serta banaha itu menaikkannya, itu pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya, bumi luas. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Kita itu diciptakan sempurna, fi ahsani taqwim. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Terus jalan itu enten kali, jalan takwa, kali jalan fasik, jalan berpahala atau jalan berdosa. Itu kita akan milih.
Qad aflaha man zakaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dasaha, dan telah rugi orang yang mengotorinya. Kadzabat Samud bi taqwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya bi taqwaha, dengan melampaui batas. Idzim ba'asa asqaha, yaitu ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Artinya orang yang menentang Rasul dibangkitkan. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka Rasul Allah SAW berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan meminumnya. Maka mereka mengatakan fakadzabu fa'aqaruha, lalu mereka mendustakannya dan fa'aqaruha, menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Wala yakhafu uqbaha, lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat dari tindakannya. Ibu-ibu dan rahmatillah Allah, Bapak juga demikian. Kita mulai di ayat 1 sampai 6. Bahasanya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Di situ isinya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, yang besar. Nah, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada langit, dan ada bumi. Maka Allah bersumpah dengan ayat agung di atas jiwa yang beruntung dan jiwa lain yang keji, seraya berfirman wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya di waktu pagi, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Jadi Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya. Ternyata matahari punya manfaat, cahayanya menyebabkan teraktivasinya vitamin D. Kemudian wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya, yakni mengiringinya dalam peredaran dan cahayanya. Dengan adanya bulan kita dapat cahaya di malam hari. Wan nahari idza jalaha, dan demi siang apabila menampakkannya, yaitu menampakkan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi dan membuatnya jelas. Kita naik dalu niki, misal masjid niki niki kadang sebulan niku listriknya pinten tak wit. Niki listrik tajane. Nggih. Bayar ya. Ngapunten, pinten? Boleh betul. Dan Pak Kris, niki 4000 nggih. Nggih omah kula 5000. Niku listrike sewulan 3 juta. Niku sak omah. Tapi nek boten enten siang, nah jenengan terus kudu nganggo lampu kabeh kae tagihan listrike. Makanya Ibu dan mati Allah, di sini Allah bersumpah dengan wan nahari idza jalaha, dan demi siang apabila menampakkannya, yaitu menampakkan segala sesuatu di atas bumi dan membuatnya jelas tanpa jenengan kedah golek-golek senter. Nek siang niku lho, nek dalu nggih gelem ra gelem nguripke lampu nggih. Walaili idza yasaha, dan demi malam apabila menutupinya, yaitu menutupi permukaan bumi hingga menjadi gelap. Silih bergantinya gelap dan terang matahari dan bulan di alam ini dengan keteraturan, kesempurnaan, dan memberi berbagai manfaat untuk manusia, merupakan bukti besar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi misalnya nanti kayak awan terus nih boten sekeco, peteng terus nih boten sekeco gitu. Nanti napa istilahnya simbiosis. Fotosintesis nggak bisa terjadi. Nah, fotosintesis terus nih boten sae gitu kan. Menungso nggih tentang malam itu untuk tidur gitu kan, nah, siang untuk kerja gitu. Ada waktunya untuk istirahat. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua teratur. Buktine napa? Nah, enten jadwal salat nggih. Terus enten waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan jenengan, mau jam 7 gini, jam 8 gini, khususnya yang masih kerja atau sekolah kan ngoten niku. Nah, misal putra jenengan wong putu jenengan jam 7 kurang seperempat atau 200 jam cepet telat kan itu menunjukkan ada agenda yang sudah teratur, dan itu nggak mungkin terjadi kalau boten enten sing ngatur. Makanya bumi itu digambar bulan itu bulat biar kemudian semua itu teratur. Nek kotak-kotak itu mungkin boten pas niku hitungane. Makanya bukan yang hati Allah Subhanahu wa taala dan memberi berbagai manfaat ke manusia merupakan bukti besar bahwasanya Allah itu ada, Maha mengetahui lagi Maha kuasa atas segala sesuatu.
maka hanya dialah yang berhak disembah dan semua sesembahan selainnya adalah batil. Sehingga seorang manusia tidak boleh menyembah selain Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 di situ Allah menyebutkan kok kalau jadi lali. Kalimat terakhirnya Allah menyatakan bahwa di situ Allah menyebutkan Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Quran bukan afatul ilmi anisyan musibahnya ilmu niku lalen lali niku kan dosa misalkan boten niku kan dosa nggih bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala 22 nah ini ya 21 dulu ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun hai manusia sembahlah Rabbmu. Siapa? Allah. Apa? Siapa dia? Di sini sebutkan allati khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kamu dan orang sebelummu. Kemudian la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Nah, kalimat berikutnya nyambung sama ayat ini, berhubungan dengan ayat ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina. Dialah yang sudah menjadikan bumi ini terhampar luas dan menjadikan langit sebagai atapnya dan atas jenengan, boten ngebleki jenengan. Nah, nanti di dalam Quran surat Al-Mulk niku langit niku ndak pakai nama cagak, boten enten dengan boleh cagake boten enten. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia juga yang menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas samarat, dan mengeluarkan dari bumi buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki buat kalian. Dan buah-buahan itu juga dibikin enten musimnya. Cobi nek wawan niku mboten enten musim, maksudnya sing metu niku pelem terus jeleh dengan mangan pelem gitu. Nah, metune duren terus diapit. Maka begitu pelem musimnya pun telas, gentos rambutan. Rambutan telas, gentos duren misalnya. Nah, sing payah niku nek piyai hamil niku napa? Ngidam. Kalau nanti kon golek pelem pas ora musim, wah nyelek. Muter-muter pemainten niku nggih larang tur kecut. Jadi ketoke buni-bunan lama gitu, terus ketok gedhi terus dibuka kecut. Dan iku sing mangan nesu. Pelem kecut dituku lah, golek ora pas musim. Nggih, bibit rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anzala minas sama'i ma'an fa araja bil minas samarati rizqalakum. Nah, ini kalimat berikutnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu menjadikan Allah itu sebagai sekutu, untuk Allah itu sekutu sedangkan kamu itu tahu. Nah, ini yang kita kalau membaca ayat ini seolah-olah cuma larangan berbuat kesirikan, syirik besar. Bagi berarti rentok buat sajen, rentok nyembah selain Allah, seolah-olah ngoten. Tapi kalau dibuka tafsirnya yang tadi saya bahas di kitab Tauhid di Masjid Baitur Rahman Mruki, niku wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, niku adalah kalimat ngeten lho. Aku nek ora ngombe obat iki gak mari. Aku nek ora priksa ning dokter iki gak mari. Jadi yang dimaksud menjadikan sekutu buat Allah itu kita menisbatkan kesehatan, kesembuhan, kesuksesan bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Misal guru kula Bu Hasanah, misal SD. Terus kula waktu niku tidak saged maca, akhirnya bisa baca. Terus kepanggih pas sepuh ngeten. Matur nuwun Bu, kula kok diajari maca, nek mboten mergo jenengan kula ora bakalan dadi wong gedhe. Gedhe mesti lemu ngoten. Mboten dadi wong gedhe. Lah, nek niku sing dingendikake, niku kena ayat niku ayat 22. Sehingga nek konteksnya buang sajen, nyembah selain niku tambah parah meleh gitu. Nah, yang benar gimana? Yang benar ketika kita mau mengucapkan terima kasih atau kemudian menyatakan obat ini atau dokter ini menjadi wasilah kesembuhan kita, ya kita katakan alhamdulillah atas izin Allah. Kemudian, kemudian ya karena Pak dokter ini saya sembuh. Alhamdulillah, Bu Guru, atas izin Allah, kemudian atas jasa panjenengan kula sakniki dadi wong pinter. Ngoten. Tapi nek langsung mboten kepanggih jenengan. Enten lho nek kapan ningali ten internet niku enten piyai
sudah menjadi wasilah suksesnya seseorang. Nah orang itu dia naik, bener ketemu aku dadi opo? Aku dadi gembel kula nek mboten ketemu jenengan. Atur nuwun nggih mun diajari bisnis ngeten. Nah, perkataan seperti itu kena di ayat itu. Makanya Bibi dan rahmatil Allah pas kalau di sini kemudian dikatakan Allah bersumpah wasamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Semua sudah Allah klaim sebagai ciptaannya, langit, bumi, bulan, bintang, siang, malam gitu kan. Kemudian semuanya enggak pakai tiang. Maka di sini dikatakan tidak patut Allah diduakan dengan yang lain. Demikian dirahmati oleh Allah sehingga semua sesembahan selain Allah niku batil. Batil niku berarti kelentu. Was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya, maksudnya naikkannya. Maka ma dalam ayat ini adalah kata sambung sehingga sumpah berlaku untuk langit dan yang membangunnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan lain ma tersebut adalah kata keterangan tempat sehingga sumpah berlaku untuk langit dan bangunannya yang amat sempurna. Ini perbedaan qiraah betul-betul satu kali jeru-jeru. Hal ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya, yakni Allah membentangkan dan meluaskannya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai seginya. Nah, setelah Allah bersumpah dengan semua makhluk itu, Allah bersumpah dengan wa nafsi wa masawaha, demi jiwa yang sudah diciptakan dan sudah disempurnakan. Dikasih roh, dikasih badan, lahirlah kita semua. Maka kemungkinan yang dimaksud adalah jiwa seluruh makhluk hidup kita semua. Sebagaimana dikuatkan oleh keumuman ayat ini, dan kemungkinan yang dimaksud adalah sumpah dengan jiwa manusia yang dibebani syariat dengan dalil yang akan disebutkan berikutnya secara keseluruhan. Maka jiwa adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang berhak untuk dijadikan objek sumpah. Karena jiwa adalah sesuatu yang amat lembut dan tidak kelihatan, amat cepat berpindah dan bergerak, cepat berubah, terpengaruh oleh emosi sendiri seperti sedih, berkeinginan, cinta, dan benci. Maka tanpa jiwa, raga tidak ada gunanya, hanya seperti patung. Dibentuklah ia sempurna, merupakan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah. Nah, jiwa atau ruh itu ketika masih di alamnya ditanya, memang kok tak sebul kita, kayak kene menungso kuwi nyembah sapa? Mereka sepakat akan menyembah Allah, tapi begitu kemudian sudah disempurnakan penciptaannya, nah mereka kemudian berpisah-pisah jalan. Makanya di sini ayat berikutnya Allah menyatakan qad aflaha man zakka, telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi dia ngerti nek jiwanya itu menyuruh pada yang jelek, maka dia nggak mau mengikuti yang jelek. Dia ngerti jiwanya itu mengajak pada yang buruk, nek dia nggak mau mengajak melakukan hal yang buruk. Makanya di dalam Islam itu tidak dinafikan yang namanya nafsu. Nafsu itu ada, cuman dalam proses memenuhi nafsu itu harus menggunakan rahmat Allah, petunjuk dari Allah. Inna nafsal la'amaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Bahasanya nafsu itu selalu merintahkan yang jelek kecuali yang Allah rahmati. Nafsu niku ibaratnya kados kali mili tur gede. Enten piye ajeng bendungane barang dadi. Mungkin nek pun kebak kita tetap mencolot. Makanya ketika manusia itu diberi nafsu untuk makan, maka bukan enggak boleh makan, bukan dikekang nafsu sehingga enggak makan, silakan makan, tapi makanlah yang halal. Semata mugi ada kecondongan laki-laki kepada perempuan, maka nafsunya ada, jangan dikekang seperti para pastor dan pendeta itu, jangan, tapi tetap disalurkan dengan cara menikah. Akhirnya dibendung, wah ini jenenge hamba Allah, hamba Tuhan yang jenenge pastor gak nikah, dia suci. Akhirnya nopo? Ya cerendutan, akhirnya metengi niku sing niku sing mboten nikah juga sing perempuan niku. Dan kasusnya banyak, sampai yang di NTT itu dihukum mati, jadi karena dia sudah berhubungan badan, hamil, terus digugurkan, dipendem dan cedak gereja niku baleni meneh, terus sampai 2 atau 3 kali, terakhir malah suster niku sing dipateni. Makanya Bibi rahmatillah Allah niku jelas berlawanan dengan kodrat. Kalau kita memang dikasih nafsu, nafsu itu boleh dituruti, tapi ya dengan rahmat Allah. Minum gitu kan ngelak gitu kan. Nah, pengen minum gitu kan, silakan, tapi jangan minum yang memabukkan. Makanya Bibi rahmatillah Allah qad aflaha man zakaha, maka ketika jenengan sudah teredukasi,
terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis dan majelis ilmu yang baik, maka jenengan akan paham, oh aku entuk nganggo klambi kok entuk ning sing nutup aurat. Aku entuk nganggo perhiasan boleh. Nah, nek perempuan boleh pakai emas, nek laki-laki ya ampun, kan ngoten. Oh, nek laki-laki boleh pakai baju apa boleh, tapi jangan sutra, kan ngoten. Nah, menikah yang ngoten, aku yo nafsu nikah boleh, tapi sama lawan jenis, bukan sama sejenis. Makanya ini musibah ya ketika ada orang-orang yang senang dengan sejenis seperti itu. Nah, yakni orang-orang yang menyucikan dirinya dari berbagai dosa, membersihkannya dari berbagai aib, meningkatkannya dengan ketaatan dan ilmu yang bermanfaat serta amal baik. Artinya kalau jenengan pengen sukses dalam menjaga jiwa, maka jenengan diminta untuk jauh-jauh dari dosa, wabil khusus dosa-dosa besar, wabil khusus dosa kesyirikan. Kemudian membersihkan diri dari berbagai aib, apapun yang menodai hati, diri, jiwa disingkirkan, barang haram dan seterusnya. Kemudian meningkatkannya dengan ketaatan dan ilmu, ini yang paling penting. Karena kita nggak akan tahu ini dilarang atau boleh kalau kita nggak punya ilmunya. Seorang yang di jalan, kenapa dia berhenti ketika lampunya merah? Dia sudah tahu nek merah itu berhenti. Tapi nek orang baru dapat SIM bar nembak anyaran itu kadang ya bablas-bablas baik gitu. Makanya bimbing dan rahmatul Allah ayat berikutnya, waqad khaba man dasaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya, yakni menjunjukkan jiwanya yang mulia yang tidak sebenarnya dengan menghempaskannya dan menyembunyikannya dengan kekotoran. Allah sudah kasih fitrah yang baik, tapi malah diturutilah nafsu itu dan gak pernah berhenti. Dari mulai makanan semua dicoba sampai yang haram dilakukan. Semua yang berkaki 4 saya makan kecuali meja, itu katanya. Semua yang di air saya makan kecuali kapal selam. Kapal selam Nyonya Kamto enak. Nah, terus dia kerjakan hal-hal yang rendahan dikerjakan, gitu kan. Sampai pulau niku mungkin sering cerita toh, niku nek ando isi kajian dan gilingan niku sok lewat RRI niku, pulau kadang nah gatekke niku wong sing dodolan niku macak ayu menurut dia nih. Lah sing nawa niku lho, kadang rupane niku buluk elit ngono. Mulai nganti batin iki kok yo wong ora ndek pikiran nek dek iki koyo toilet umum gitu, sing dia didatangi untuk sekedar dibuang sesuatu, dibayar tinggal lunga gitu. Mulai delok sing lanang niku apa nyedaki gila iki lho wong-wongane rupane sing nyemumut ngoten niku lho. Sing lanang gitu lho. Sing wedok kok nanti rasa. Makanya di sini dikatakan orang itu akan mengotori jiwanya kalau dia itu bermain pada level rendah. Rendahan itu tadi itu hal-hal yang rendahan itu pokoknya jijik itu nih. Makanya bimbing dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkannya dengan berbagai aib dan dosa sampai akhirnya hatinya keras, ora rumangsa. Mereka contohkan itu sampai dicepit masjid telu ngono yo, adzan kabeh pas subuh ya serang gagas. Ya. Kemudian meninggalkan sesuatu yang bisa menyempurnakan dan menumbuhannya serta menggunakan sesuatu yang memperkeruh dan mengotorinya. Jadi dia lebih senang untuk berkubang pada kotoran daripada pada hal yang bersih. Jangan nek ngertos misalnya kucing ini nek ada cidik kan ubah kata supaya regetane lumo. Tapi nek dia ngerti babi ini nek bar didusi ya tetap nyemplung ning regetane. Nah artinya orang-orang yang rendahan gitu, dalam konteks mengotori dirinya itu nggih kayak binatang-binatang seperti itu. Makanya di dalam agama itu kan dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, dikai ati ra dienggo mikir. Kemudian walahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata dan digunakan untuk melihat. Walahum adanun la yasma'una biha, punya telinga enggak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adol, mereka itu kayak binatang ternak bahkan lebih hina. Binatang ternak niku masih bisa dikasih tahu ojo ning ngono rono ditarik gelem. Tapi kadang manusia seperti itu dikasih tahu malah nesu, malah ngamuk, malah mumuk. Nah, inilah yang kemudian dia harusnya kita itu jauh-jauh seperti itu. Nah, ini nanti konteksnya rangkaiannya sama hati. Hati ini pun sudah keras. Walah krungu adzan orang gagas, krungu wong ngaji ora peduli gitu kan. Terus dengar tetangganya kena musibah yang malah nyukurke gitu. Itu orang yang luar biasa. Bimbing dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya 11 sampai 15. Kadzabat Samud bi taqwaha, kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena melampaui batas, yakni karena tindakan mereka yang melampaui batas dan merasa tinggi hati terhadap kebenaran serta sombong terhadap rasul mereka. Makanya sombong itu jangan harus tahu itu apa, batorul haq wa ghamdun nas.
menolak yang benar, meremehkan orang. Wis ngerti bener ditolak, wis ngerti cetha ditolak. Kula dhewe iki rame kali kepala dinas kula. Nah, mergone napa? Kula ndamel kajian, misalnya iki kajian pun rampung, punyanya OPD KB. Nah, kula kayake nggo. Terus sama mereka dirapatke terus saya dapat surat notulen rapatnya yang menyatakan kajian saya itu hasilnya menggembirakan. Berarti kan sing tak gawe niku pun sudah sesuai yang diharapkan. Niku kula lapor kae wah aku diseneni karo bosku. Iki ora ngene to ngene iki kudu kowe ngerti isine opo, kowe paham, terus bar kuwi ya to, bar kuwi kanca-kancamu iki jelasno kabeh. Lho tapi kan teman saya ini kan nggak ada kepentingan toh Bu, yang penting itu kan OPD-nya itu gitu. Yo ora, yo kabeh kudu ngerti. Kurang nek kene wis ngerti kabeh lagek kene kono. Ki piye to wong iki. Ya artinya ada loh orang-orang seperti itu. Nah, jenengan jangan sampai ada di posisi itu. Nek memang sing disampaikan ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Ya sudah berhenti samina wa ata'na. Tapi nek jenengan lawan, nah itulah tanda-tanda orang sombong. Padahal Nabi mengatakan layat kul jannata man kana fi qalbi darratin minal kibr. Tidak ada tempat, ada ruang di surga padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi ombok banget. Tidak ada tempat buat orang sombong. Nah, mungkin berarti kan neraka kekal, bukan mengatakan di neraka kekal. Tapi mereka akan disucikan. Kalau mereka tidak terlibat kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran, masih punya peluang untuk masuk, tapi disucikan dulu di neraka. Kan berat itu, bukan perkara gampil. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini dikatakan idzim ba'asa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu orang yang paling sengsara di antara penduduk kabilah tersebut, yaitu Qudar bin Salif, karena menyembelih unta ketika mereka sepakat untuk itu dan mereka menyuruhnya lalu ia menunaikan perintah mereka. Jadi waktu itu Nabi Saleh itu dikasih mukjizat sebuah unta. Dan untane niki diweling teng kampunge aja mbok beleh. Iki untane Gusti Allah, nakotullah, untane Gusti Allah. Untane Gusti Allah niku bukan berarti unta sing ditumpaki Allah mboten, tapi unta yang khusus dinisbatkan kepada Allah menunjukkan ini kemuliaan. Baitullah gitu kan, nakotullah, saifullah gitu kan. Pedangnya Allah itu bukan pedangnya dikasih Allah mboten, maksudnya dia berjuang di jalan Allah. Nah, unta juga demikian. Waktu itu untanya itu ditunjuk, jangan sampai kamu apa-apakan. Nah, berangkatlah berdirilah yang namanya Qudar bin Salif. Nah, Qudar bin Salif ini diprovokasi oleh masyarakat di pancen ono bleh-bleh. Nah, dhek gembedi rumangsa aku iso aku wani aku kendel. Nah, ngoten niku lho. Niku ciri-ciri wong mulai sombong, pengen pamer, pengen tampil. Nah, faqala lahum Rasulullah, lalu Rasulullah Salih berkata kepada mereka, memberi peringatan, naqatallah wa suqiyaha, biarkanlah unta betina Allah itu dan minum itu jangan coba ganggu. Maka artinya waspadalah kalian, jangan sampai menyembelih unta Allah yang dijadikan sebagai tanda kebesaran Allah untuk kalian. Jangan kalian batasi nikmat Allah Azza wa Jalla berupa meminum susunya dengan menyembelihnya. Mereka pun mendustakan nabi mereka Shalih. Kemudian fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, dan mereka menyembelih unta itu, maka Allah murka dan membinasakan mereka dengan sebabkan dosa-dosa mereka. Maka Allah membuat mereka binasa dan meratakan siksaan pada mereka semua. Allah Azza wa Jalla mengirim suara yang keras dari atas mereka dengan goncangan dari bawah. Jadi kon dhuwur niku udan bledek, dia wong iso niku gempa. Pripun aja mlayu pundi niku. Mboten saged. Makanya kalau ngomong ke bencana niku manusia itu enggak bisa apa-apa. Benar-benar enggak bisa apa-apa. Hinggati pun kadang enggak bisa. Makanya mungkin saya pernah contohkan yang namanya putranya Nabi Nuh, itu ketika dia masih bisa ngelangi, bapaknya sudah ngendikan lemunggah. Nah, anaknya kemaki, ora Pak, aku tak arep renang ning bukit sing dhuwur. Bapaknya cuma bisa bilang, iki ora wayahe. Iki ora wayahe lo barang nang ngono kuwi. Nek judule wis adab, rampung ya rampung. Nek kowe renang sing dhuwur banyu ngoyak gitu. Ini jenenge bocah sombong, dablek ngoten niku, akhirnya mati. Makanya bibir dan mati Allah Subhanahu wa taala nggih, seorang muslim itu harus paham kalau emang ini sudah konteksnya bencana besar, tidak bisa apa-apa kita. Makanya sebelum itu datang ya jangan diundang. Dan salah satu bentuk kita mengundang adab, kata Nabi SAW, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi adabillah. Nek di satu kampung itu zina kalau riba sudah lumrah. Pentipes enten
bakul ngoten niku jenengan mendel mawon mboten enten sing ngobah gitu kan. Mboten dinasihati, mboten dicelukke polisi napa Pol PP malah di kayak fasilitas. Goro-goro nyumbang ten kas RT napa kas lurah gitu kan. Alah, gempa bumi dan tipes itu gampil. Makanya Ibu dirahmati Allah, jangan sampai kita mengundang azab Allah. Ya. Kemudian di sini dikatakan semua karena dosa mereka dengan suara yang kencang dari atas dan goncangan dari bawah hingga mereka pun berjongkok di atas lutut mereka tanpa ada seorang pun yang memanggil dan menyaut. Jadi dodok kabeh nanti bingung. Arep mlaku gak iso, arep mlayu gak sanggup, arep mabur ya ndak mungkin gitu kan. Nah, pasrah dengan kematian. Kemudian fasawaha, lalu Allah menyamaratakan mereka semua dengan tanah, diuruk. Nah, ada diuruk. Dan Allah meratakan mereka dalam siksaan, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap semua akibat dari tindakannya. Nah, menungso niku misalnya si A gebuki si B, si mikir-mikir, mau kayak kono di bola, mau digolek gebuki. Tapi kalau udah Allah mau menimpakan ini itu, Allah tidak takut dengan semua konsekuensinya. Dan Allah tidak takut dengan akibat dari tindakannya, yakni dari apa yang menjadi akibat setelahnya. Bagaimana zat yang maha memaksa, maha perkasa, yang tidak ada satupun makhluk bisa melepas dari paksaan dan tindakannya merasa takut, mana mungkin. Maka Allah yang maha kuasa, maha bijaksana dengan segala hal yang diputuskan dan disyariatkannya. Harusnya manusia itu bisa berpikir kalau mereka tidak punya kuasa apa-apa, tidak ada pilihan kecuali beriman dan bertakwa kepadanya. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku tafsir Quran surat Asy-Syams yang sudah saya bacakan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman. Intinya adalah Allah yang maha agung, maha segala-galanya. Allah sudah mengklaim semua penciptaan makhluk-makhluk yang besar dari mulai langit, bumi dan seterusnya. Maka nggak ada pilihan lain kecuali kita beriman dan bertakwa kepadanya, mengikuti semua